Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Bagi Anda yang belum subscribe channel Dunia Fana News, silahkan untuk subscribe secara percuma atau gratis. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya tayangan berikut ini. Oke, saya akan berbincang lagi tentang tabungan haji Malaysia. Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan pernah meminta dana pengelolaan haji dapat diinvestasikan agar keuntungan yang didapat bisa digunakan untuk subsidi biaya-biaya pengelolaan haji. Oleh karenanya, Presiden Jokowi juga telah menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH untuk belajar dari pengelolaan dana haji di Malaysia yang dianggapnya sudah cukup mumpuni, seperti yang pernah diwartakan oleh CNN Indonesia. Seorang ekonom bernama Bima Yudhistira dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF berikut ini memberikan penjelasan tentang pengelolaan tabungan haji Malaysia dalam bentuk investasi properti yang produktif. Katanya, Indonesia bisa belajar dari pengalaman Malaysia yang sudah lama menggunakan dana haji untuk pembangunan. Dari total jumlah dana haji Malaysia yang tercatat sekitar 188,5 triliun rupiah, sebesar 9%-nya masuk ke real estate berupa investasi langsung seperti dilansir dari situs Kontan. Sedangkan 17% penempatan dana obligasi juga dimanfaatkan untuk investasi tidak langsung dalam pembangunan properti atau jenis properti atau jenis proyek konstruksi lainnya. Namun tabungan haji Malaysia tidak untuk membangun infrastruktur seperti yang diartikan oleh pemerintah Indonesia saat ini, melainkan untuk membangun real estate dengan tingkat imbal hasil yang tinggi. Tabung haji Malaysia membangun aneka properti yang memiliki keuntungan jangka panjang, misalnya Hotel Tabung Haji di Kedah dan Bay Pavilions di Sydney. Kemudian dari hasil keuntungan pengelolaan dana haji di Malaysia tersebut, sebagian lagi kembali ke jamaah haji dalam bentuk subsidi. Data per tahun 2015 misalnya mengungkapkan bahwa total subsidi biaya haji mencapai 391,9 miliar rupiah. Awalnya jamaah haji di Malaysia membayar 53,7 juta rupiah. Kemudian diberi subsidi hingga 22,6 juta rupiah atau hampir 50% dari total biaya. Wow, banyak sekali ya ini total subsidi atau diskon yang diberikan untuk jamaah haji, hampir 50%. Masya Allah, ini keren banget ya. Jadi sangat menguntungkan untuk para jamaah haji yang bisa lebih ringan biayanya. Oke, saya akan lanjutkan. Tabungan haji Malaysia mampu meraup pendapatan dari pengelolaan dana hingga 40,4 triliun rupiah di tahun 2015. Oh, banyak sekali ya hasil keuntungannya. Sementara asetnya terus meningkat dalam 5 tahun terakhir mencapai 185 triliun rupiah. Besar sekali ya asetnya. Besarnya dana subsidi yang kembali ke jamaah haji berkaitan dengan performa manajemen investasi tabungan haji, kata Yudhistira. Untuk itu, Indonesia bisa mencari solusi pemanfaatan dana haji bukan untuk membangun infrastruktur, melainkan properti. Bima bilang ini bisa berdampak langsung bagi jamaah haji Indonesia agar penyelenggaraan ibadah haji lebih berkualitas. Ia bilang dana haji dapat digunakan untuk membangun hotel atau apartemen di Mekah yang bisa digunakan untuk kepentingan haji, sehingga biaya naik haji bisa lebih murah. Tak hanya itu, properti tersebut juga bisa digunakan saat di masa umroh. Yang tak kalah penting, transparansi pengelolaan dana haji juga menjadi faktor yang krusial. Bima bilang jangan sampai dana haji disalahgunakan oleh kepentingan politik jangka pendek. Nah, ini yang berbahaya ya, bila dana haji itu adalah amanah dari para jamaah haji, harus digunakan untuk investasi yang benar-benar produktif yang akan menguntungkan para jamaah haji. Jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan politik jangka pendek, itu amat berbahaya sekali. Bisa dimurkai Allah kalau dana haji itu diselewengkan, disalahgunakan untuk kepentingan politik yang sangat amat sesat untuk jangka pendek saja, untuk kepentingan para politikus yang rakus.
Kemudian manajemen investasi dalam BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, haruslah manajemen yang profesional katanya. Setidaknya dengan pengelolaan yang profesional, imbal hasil dana haji per tahunnya bisa lebih dari 15%, kata Bima Yudhistira. Jadi bila kita belajar dari Malaysia yang jelas-jelas telah lama mengelola tabungan haji dan hasilnya benar-benar sangat produktif dan efektif yang bisa bermanfaat untuk para jemaah haji sehingga biaya haji mereka bisa menjadi lebih murah. Oke, demikian ya informasi yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.